Halo, ketemu lagi di channel Bima Desain. Jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan update dan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Kali ini kita akan menggambar abutmen. Berikut potongan jembatan. Sebelumnya kita sudah mempunyai contoh atau referensi gambar yang akan kita buat, dan sebelumnya kita sudah membuat bagian-bagian dari jembatan seperti railing, parapet, kemudian tumpuan atau bearing pad, kemudian pondasi dan gelagar pre-stress I yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Oh ya, untuk membuat gambar abutmen ini kita membutuhkan denah penempatan pondasi. Dalam contoh latihan kali ini kita menggunakan denah pondasi borbal dengan konfigurasi seperti ini. Oke, kita rotate aja karena kita ini akan membuat potongan abutmen ya, potongan melintang. Oke, kita siapkan layarnya juga. Kita proyeksikan saja gambar dari denah penempatan pondasi itu sebagai referensi untuk membuat gambar potongan abutmen. Kita menggunakan perintah ray tadi untuk membuat garis proyeksi. Kita zoom dulu supaya dimensinya jelas. Oke, untuk tebal telapak abutmen kita offset sejauh 150 cm atau 1,5 meter. Kita offset lagi untuk ketinggian dari posisi tumpuan. Oh ya, ini di sini saya menggunakan gelagar dengan ketinggian 210 cm atau 2,1 meter. Tentunya dengan gelagar yang berbeda tingginya, ukurannya akan berbeda juga. Nah, ini gelagar yang saya pakai sebelumnya sudah pernah dibuat tutorial pembuatan gelagar ini. Oke, kita offset tinggi 219. Kita offset 2 meter dari tepi, kemudian kita hapus garis-garis yang sudah tidak perlu diperlukan lagi. Gunakan perintah trim ya untuk memotong garis-garis yang tidak diperlukan. Kita offset lagi jauh 18 cm dan kita hapus garis-garis yang sudah tidak diperlukan supaya tidak membingungkan dalam penggambaran.
Oke, berikutnya kita offset 40 cm. Kemudian 148 cm. Oh ya, ukuran-ukuran ini didapatkan dari hasil analisa atau perhitungan struktur abutment ya. Di sini kita tinggal menggambarkannya saja. Mungkin di kesempatan yang lain akan dibahas kenapa bisa panjangnya atau lebarnya bagian-bagian abutment itu bisa sampai segitu. Oke, kita lanjutkan penggambarannya. Oke, untuk bentuk abutmennya sudah jadi. Berikutnya kita akan menggambarkan plat injak. Kita offset sepanjang 184 cm ke belakang abutment, kemudian offset lagi 356 cm sesuai gambar referensi itu. Kemudian kita offset 35 cm sebagai tebal dari plat injak. Kita extend, kemudian kita offset 35 cm dan 5 cm ke bawah. Oke, kita offset ke kanan. Ini di level contohnya juga tidak ada ukurannya, kita tentukan sendiri aja, kecuali ditentukan lain kita buat sama dengan contoh. Untuk bagian yang di tepi itu kita offset saja supaya tidak membuat lagi. Oke, plat injak sudah jadi. Berikutnya kita akan menggambarkan posisi pondasi bor pile pada abutment. Kita proyeksikan dari denah tadi, kemudian kita kopikan saja gambar pondasi bor pile yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita copy dengan referensi di tengah-tengahnya diameter. Nah, posisinya seperti itu. Tuh, garis referensi kita hapus.
tidak sama persis ya dengan contohnya ini, tapi maksudnya sama, bahkan lebih detail yang punya kita ini. Kemudian berikutnya kita gambarkan lantai kerja dan lapisan pasir. Kita pakai offset. Lantai kerja 15 cm berarti kita offset 0,15, lapisan pasir kita offset 0,2 meter ke bawah. Kemudian kita buatkan garis tepiannya. Kita mirror saja garis tepi kiri dan kanan. Oke, jadi berikutnya kita akan memasang atau menempatkan gambar gelagar pada abutmen ini. Oke, kita copy saja gambar bearing pad atau tumpuan yang sudah kita buat sebelumnya di tengah-tengah posisi tumpuan abutmen. Posisinya sekitar di sini ya kira-kira. Kemudian kita copy gambar tampak memanjang dari gelagat. Oke, kita copy referensinya di situ, kita letakkan persis di midpoint dari bearing pad. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita akan membuat plat lantai jembatan di atas gelagar. Tebalnya 20 cm. Kita offset dari garis terluar atau teratas dari bearing pad, dari gelagar. Kemudian untuk jarak antara abutmen dengan plat lantai itu sekitar 3 cm. Kita pilih 3 cm aja. Nah, ini kita membuat bagian ujung dari plat lantai jembatan. Kita buatkan layer untuk plat lantai jembatan atau lantai jembatan, kita sebut aja gitu, kita beri nama itu, kita kasih warna. Kita pilih tebal garisnya. Oke. Kita buat juga layer plat injak. Kemudian tebal garisnya. Oke, kira-kira cukup. Oke, sekalian kita ganti saja layer pada plat injak ini. Kemudian kita ganti juga layer pada plat lantai jembatan atau lantai jembatan. Oke, berikutnya kita pasang atau tempatkan gambar parapet. Posisinya tepat di atas abutmen ini, sejajar dengan plat lantai, atau kalau ada ketentuan lain silakan diikuti. Kita buatkan garis
permukaan jalan. Kita buatkan layarnya permukaan jalan. Oke, jadi permukaan jalannya di situ. Berikutnya kita akan memasang railing, gambar railing yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Kita pasang di situ. Kita rapikan dulu gambarnya. Oke, kita copy referensinya di ujung situ. Posisinya kita tempatkan di atas plat lantai jembatan. Nah, sejajar dengan parapet. Oke, untuk denah pondasi sudah tidak kita perlukan, kita hapus saja. Kemudian gambar untuk abutmen sisi kiri sudah jadi. Berikut parapet dan railing kita mirror saja dengan referensi tepat di tengah-tengah gelagar. Karena contoh gambar ini simetris kiri kanannya, kita buat pakai mirror saja untuk menggandakan antara kiri dan kanan. Berikutnya kita perpanjang garis dari railing, baik temboknya maupun pipanya. Kita extend garis temboknya. Oke, sekarang kita extend garis pipa railing. Kemudian kita copy railing ini, penyangga railing ini. Untuk gampangnya kita ukur dulu berapa jaraknya. Kalau di punya saya ini 2 meter jaraknya. Kemudian kita copy dengan array. Array kita pilih rectangular, array rectangular dengan row-nya 1. Kemudian kita zoom dulu supaya biar kelihatan. Between-nya kita beri 2 meter. Kalau 4 kurang ya, 20 mungkin kita isi 20 karena 40 meter. Nah, 20 itemnya atau kolomnya 20. Oke, sudah jadi. Kemudian kita rapikan hasil penggambaran railingnya. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengarsiran pada bagian-bagian dari abutmen ini, bagian dari jembatan ini. Yang pertama mungkin untuk plat injak dulu kita arsir. Plat injak ini materialnya adalah beton ya, jadi arsirannya miring seperti contoh itu. Tapi untuk skala arsirannya kita bedakan dengan abutmen supaya tidak confuse. Oke, mungkin kita perkecil lagi skala arsirannya. Kemudian sudutnya kita atur. Oke, sepertinya cukup tuh.
untuk satunya juga, sisi abutmen satunya. Berikutnya kita arsir abutmennya. Oh ya, sebelumnya kita ganti dulu layer untuk lantai kerja atau beton kurus ini. Terlalu tebal mungkin untuk ini, kita ganti yang agak tipis saja, 0,9. Oke, untuk sekarang kita arsir penampang dari abutmen dengan skala segini cukup lah. Oke, satunya juga. Abutmen kiri kanan sudah jadi. Berikutnya kita akan membuat notasi potongan pada fondasi borpal di bawah abutmen yang barusan kita buat, karena sebenarnya panjangnya lebih dari itu, tapi kalau digambar semua sepanjang 21 meter nanti kertasnya nggak cukup. Jangan lupa dirubah line tape scale nya. Kemudian di antara garis pemotong ini kita hapus, kita potong dengan menggunakan perintah trim. Kita ulangi lagi perintahnya. Oke. Berikutnya kita memberikan dimensi. Untuk panjang bentangnya 40 meter. Kemudian kita beri keterangan gambar. Potongan memanjang jembatan. Skala 1:200 sobat. Kemudian kita atur rata tengah. Ukuran huruf kita sesuaikan supaya rapi. Dan kita copy untuk gambar tampak memanjang, mungkin tampak memanjang jembatan. Oke, bedanya apa? Tampak dengan potongan, gambar tampak tidak ada arsiran. Tulangan-tulangan kita hapus saja dengan tampak. Kita lakukan yang sama untuk abutmen sisi kanan. Arsiran plat injak kita hapus juga. Kemudian tebal garis untuk pondasi ini kita
ganti yang lebih tipis, mana posisinya di bawah mana. Dan potongan sudah jadi. Jangan lupa di save. Berikutnya kita akan menggambar potongan memanjang atau tampak dari abutment. Tadi kan dari samping, potongan melintang atau tampak samping. Nah, kita akan membuat tampak depan abutment. Kita gunakan denah penempatan profile lagi sebagai referensi penggambaran tampak depan abutment. Kita copy ke sini. Nantinya ini gambar tampak depan ini akan diproyeksikan terhadap dua, yaitu denah penempatan profile dan gambar potongan atau tampak samping abutment sendiri. Oke, kita buat gambar bawahnya. Kita proyeksikan posisi pondasi profile. Kemudian kita copy gambar pondasi profilnya dengan referensi tepat di midpoint. Kemudian kita proyeksikan gambar tampak atau potongan memanjang abutment ini. Kita offset. Kita pindah posisi gambar tampak tadi. Kita dekatkan aja supaya lebih gampang penggambarannya, tidak terlalu banyak scroll sama zoom. Oke, kita lanjut memproyeksikan garis-garis pada abutment. Yang garis yang tidak perlu kita hapus saja. Kita masih pakai perintah array untuk membuat garis memanjang. Kita offset lagi. Untuk bagian belakang abutment yang melengkung itu kita ganti, karena posisinya di belakang kita ganti line weight nya dan line tape scale nya menjadi garis putus-putus tipis. Kita copy gambar lantai kerjanya. Kemudian kita mirror untuk sisi kanannya dan kita offset. Maaf, kita extend.
kita rapikan gambarnya, yang tidak perlu lagi kita hapus. Untuk garis yang di belakang kita beri garis putus-putus. Oke, layarnya kita sesuaikan. Kemudian kita buat gambar atau garis dari wing wall atau tembok sayap. Seperti apa bentuk sebenarnya dari tembok sayap atau wing wall? Dia posisinya berada di sebelah abutmen persis, di bawah plat injak. Bentuk aslinya seperti ini, berada di abutmen 1 dan 2. Kadang bentuknya miring, kadang tegak, tergantung desain. Posisinya seperti itu pada ini bentuk sebelum ditimbun, jadi posisinya mengapit abutmen. Oke, seperti itu gambarannya wing wall atau tembok sayap. Ini kita ubah menjadi garis putus-putus karena posisinya di belakang juga. Ya, kita mirror aja karena posisinya atau bentuknya simetris kiri kanan. Jadi tidak perlu menggambar dari awal lagi. Berikutnya kita akan memberikan dimensi, tapi sepertinya tadi pakai dimensi style 1200 terlalu besar ya. Kita sekarang gunakan dimensi style skala 1/100. Tebal plat injak bagian tebal tembok sayap bagian bawah 30, tebal tembok sayap bagian atas 50 cm. Kemudian dimensi untuk ketinggiannya. Untuk lebih cepat gunakan dimensi continuous, jadi tidak perlu satu persatu. Kemudian dimensi keseluruhan dari abutmen, gambar denah fondasi kita hapus saja. Kemudian dimensi jarak-jarak fondasi profile,
termasuk jarak dari tepi abutmen ke pondasi bore pile paling kuat. Oke. Sekarang dimensi bagian atas dari abutmen. Oh ya, untuk dimensi pada potongan abutmen yang sudah kita buat sebelumnya juga kita berikan juga. Kemudian tinggi atau tebal dari telapak abutmen, ukuran dimensi ketinggian abutmen, kita atur posisi dimensinya. Masih mengatur dimensi, kemudian lebar dari wing wall, untuk keterangan gambar kita copy aja dari gambar sebelumnya, tapi jangan lupa diedit. Kita ganti 1:100 skalanya, kemudian keterangannya potongan melintang jembatan. Oke, gambar potongan melintang sudah jadi. Berikutnya kita buatkan keterangan dengan menggunakan perintah leader. Bore pile diameter 100 cm. Untuk simbol diameter kita gunakan toolbar simbol pada insert.
Kemudian untuk keterangan lantai kerja dan lapisan pasir kita buat juga. Kita atur posisinya supaya tidak terlalu berhimpitan dengan keterangan yang lain. Lantai kerja beton mutu rendah FC 15 MPa. Dengan tebal 15 cm. Kemudian lapisan pasir tebal 20 cm. Berikutnya kita akan menggambar atau menempatkan posisi dari gelagar dan trotoar atau penampang jembatan. Kita gunakan gambar gelagar yang sudah pernah kita buat, kita copy, taruh di dekat abutmen ini, kemudian kita hapus dulu dimensi-dimensinya. Kemudian kita pindah ke situ. Pada gambar referensi ini sudah ada jarak-jaraknya ya, sepanjang untuk ketinggian 2,1 meter kita gunakan jarak 1,85 antar gelagar. Kita copy gambar tumpuan di bawah gelagar, kemudian kita pindahkan gambar gelagar dan tumpuan ini pada abutmen. Jangan lupa ini posisi penempatannya harus sesuai dengan gambar potongan juga. Kita ambil referensi midpoint karena sesuai gambar contoh jumlah gelagarnya ganjil, jadi di tengah-tengah as jembatan atau as lantai jembatan ada satu gelagar. Kemudian kita copy gelagarnya ke arah kiri dan kanan nantinya dengan jarak sesuai dengan gambar itu 1,85 meter. Mau pakai penggandanya mau pakai apa aja silahkan. Kemudian kita mirror aja kiri kanan karena simetris dan jaraknya sama. Oke. Kemudian kita copy gambar penampang trotoar dan railing yang sudah kita buat sebelumnya, termasuk gambar pipa drainase. Kita copy referensinya di atas gelagar itu. Ya. Oke, dimensi-dimensi ini kita pindah aja supaya tidak mengganggu proses penggambaran.
Kemudian kita offset lantai jembatan sejauh 20 cm sesuai dengan tebal pada gambar potongan memanjang. Kemudian berikutnya kita akan merapikan hubungan antara gambar yang sudah kita copy tadi, beberapa gambar yang kita copy. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu permukaan dari perkerasan atau permukaan dari kemiringan lantai jembatan. Itu contohnya kita menggunakan 2% sesuai dengan standar yang berlaku. %, berarti kenaikannya sekitar 2 cm tiap 100 cm. Oke, kita buat separuh aja karena simetris. Kita extend. Nah, posisinya di situ. Ternyata gambar potongan railing dan trotoar ini perlu diperbaiki. Oke, kita pindah saja sesuai dengan ketinggian yang baru tadi. Garis-garis yang tidak diperlukan kita hapus. Kemudian kita ganti layarnya menjadi lantai jembatan. Kita mirror sisi kiri ini untuk menggambarkan trotoar dan railing sisi kanan. Nah, bentuknya simetris ya. Oke, sudah jadi kiri kanan. Kita rapikan garis-garis yang bertabrakan, kita hapus, kita potong. Layarnya kita sesuaikan juga untuk lantai jembatan, kita gunakan layar lantai jembatan. Garis yang tertutup juga kita potong. Kemudian kita buat garis permukaan aspal atau permukaan perkerasan di atas lantai jembatan. Aspal di atas lantai jembatan ini ditentukan 5 cm, ACWC 5 cm.
kita atur layarnya. Jangan lupa dimensi jarak-jarak dari gelagar, jarak center to center atau pusat dari masing-masing gelagar. Kemudian dimensi untuk jarak trotoar, dimensi lebar lajur lalu lintasnya, dan dimensi bahu jalan. Kita mirror saja. Kemudian notasi kemiringan permukaan jalan di atas jembatan 2%. Jangan lupa diberikan tanda panah yang menunjukkan bahwa 2% itu miringnya ke arah mana. Simpel saja tanda notasi panahnya, tidak harus seperti ini. Kebetulan contoh yang saya gunakan bentuknya seperti itu, jadi saya merefer ke contoh yang ada aja. Kemudian kita mirror. Oke, sepertinya sudah cukup penggambaran kita untuk menggambar abutmen dan potongan memanjang dan melintang jembatan. Potongan memanjang dan melintang jembatan. Terima kasih.